Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali dalam kegiatan Wajah Desaku dari program Barat TV. Jadi hari ini kita berada di Desa Pasir Tuntung, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Ya, kita coba tanya-tanya dengan Pak PJ Kades terkait dengan desa. Jadi ada beberapa hal yang mau kami pertanyakan terkait dengan Desa Pasir Tuntung. Jadi yang pertama adalah sebenarnya bagaimana kondisi geografis Desa Pasir Tuntung dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat, Pak? Kondisi geografis Desa Pasir Tuntung sebenarnya termasuk wilayah yang cukup lumayan luas, Pak. Jadi kalau Desa Pasir Tuntung ini terdiri dari 14 dusun. Nah, jadi kalau pengaruhnya terhadap masyarakat, mungkin masyarakat di sini lebih dominan dia kehidupannya menengah lah, menengah ke atas ada juga. Nah, kemudian dari geografis Desa Pasir Tuntung ini, rata-rata pencarian utama masyarakat itu apa sebenarnya? Petani, Pak. Petani, ya. Itu paling utama. Di samping itu ada yang ini, yang lain. Kalau di sini itu apa dominannya? Dominan ya, dominan sawit ya. Nah, kemudian dari dominan sawitnya tadi, bagaimana kondisi ekonomi masyarakatnya? Ekonomi masyarakat di Desa Pasir Tuntung, sebenarnya kalau kita lihat dari secara keseluruhan, lebih ke lumayan lah dia, Pak. Cuman ada juga lah masih beberapa warga yang termasuk miskin ekstrim, ada beberapa. Ada juga ya? Ada, Pak. Oke, dari geografis, kemudian dari potensi mata pencarian masyarakat itu yang lebih dominan adalah petani ya, petani sawit. Maka kondisi perekonomian masyarakatnya juga lumayan sebenarnya. Nah, di samping itu ada nggak potensi wisata atau produk unggulan dari desa ini? Kalau potensi wisata kayaknya nggak ada, Pak. Karena wilayah kita ini memang murni dibatasi oleh sungai dan sebagian besar wilayah memang perkebunan sawit semua, Pak. Nah, oke. Kemudian jadi bagaimana hubungan sosial warga yang ada di desa ini? Kalau hubungan sosialnya sejauh ini bagus, Pak, karena dari yang saya pantau jarang terjadi, bahkan hampir tidak pernah ada tersinggungan antara masyarakat satu dengan masyarakat lain. Berarti dengan kata lain, hubungan antar warga ini cukup harmonis ya. Nah, mana tahu ketika terjadi misalnya pertikaian, apakah berlaku hukum-hukum adat atau hukum di samping hukum negara lah, berlaku nggak di sini? Kalau di sini belum ada, Pak. Kita masih mengikuti hukum negara. Ya, hukum adat belum ada. Cuman udah sempat mau kita bentuk kemarin hukum adat melalui Perdes, cuman belum terrealisasi. Nah, kemudian bagaimana upaya kepala desa dalam memajukan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya? Upaya kami untuk saat ini berdasarkan tentang peraturan dari desa juga, Pak, dari pemerintahan desa melalui Hanpang. Jadi kami berusaha memajukan desa atau meningkatkan PAD desa ini melalui Hanpang. Contohnya perkebunan penanaman jagung atau semangka atau tanaman palawija lainnya, Pak. Itu sudah dimulai atau belum? Itu anggarannya sudah ada, cuman BUMDesnya belum terbentuk, lagi proses, Pak. Oh, jadi dia semua itu berdasarkan BUMDes ya? Iya, BUMDes ya. Jadi BUMDes yang mengelola semua. Ya. Baik itu tanaman semangka, palawija segala macam ya. Oke. Nah, kemudian di sektor pembangunan sendiri, Pak, gimana? Sektor pembangunan kembali ke tadi, Pak, berdasarkan peraturan dari pemerintah desa, kan sudah ada ketetapan persen berapa persen yang bisa untuk ke pembangunan desa. Jadi setiap anggaran yang turun sudah kita
lakukan, seperti contohnya pembangunan pengerasan jalan, rabat beton, atau sumur bor, dan yang lainnya, Pak. Berarti dia lebih dominan di infrastruktur ya, jalan, kemudian sumur bor ya, karena apalagi kondisi sekarang yang udah kemarau ya, kemarau itu sangat-sangat membutuhkan masyarakat tentang sumur bor. Nah, terkait dengan pembangunan itu sendiri, gimana partisipasi masyarakatnya? Kalau kita lihat partisipasi masyarakat, mereka mau membantu, Pak. Contohnya kalau dalam pengerasan jalan, begitu nanti masuk bahannya, contoh seperti petrol, masyarakat mau membantu untuk ikut nyerah ya, Pak. Jadi mereka antusias juga lah demi kenyamanan transportasi mereka juga ya, Pak. Iya, berarti itu tadi ya, akibat hubungan antar masyarakat yang begitu harmonis, sehingga mereka dukung itu program-program yang ada di desa ya. Nah, ada nggak Pak tantangan-tantangan yang dihadapi dalam hal apa namanya ya, dalam hal pembangunan desa lah? Sebenarnya kalau kita bilang tantangan sih, ya ada Pak, cuman ya kembali ke tadi besaran anggaran tadi Pak. Karena kondisi jalan di sini kan memang banyak yang parah, apalagi jalan produksi, jalan desa. Jadi setiap tahunnya kita hanya bisa memaksimalkan sesuai dengan anggaran yang ada Pak. Nggak bisa kita sekaligus kita buat selesai gitu, nggak bisa Pak. Itu paling tantangan pertama. Berarti kemudian apalagi desa dusun ya, dusun-dusun yang jauh ya. Nah, seperti Simongi itu kan jauh, dia mulai di sungai atau keliling dia. Kayak Salang Bujing, nah itu kan keliling, wah, itu wajib keliling ya. Kemudian terakhir, ada nggak pesan-pesan moral yang harus disampaikan kepada masyarakat atau generasi mudanya lah Pak? Pesan moralnya kalau dari kami pemerintahan desa, khususnya kepada para tokoh-tokoh masyarakat, marilah sama-sama kita jaga anak-anak muda kita supaya terhindar dari narkoba, judi online, dan tindak pencurian. Itu aja Pak. Oke, terima kasih Pak, walaupun singkat tapi padat ya. Artinya diskusi ringan ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan diskusi juga ini sebenarnya kepada desa-desa lain kan. Jadi mungkin terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi masyarakat yang ada di Desa Pasir Puntung dan masyarakat lainnya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.